Cara paling savage buat bales orang yang ngerendahin kamu itu sebenarnya bukan dengan marah-marah, tapi cukup dengan tetap tenang. Seolah omongan mereka itu cuma suara angin lewat aja. Jujur aja ya, siapa sih yang gak kesel pas direndahin? Aku paham banget rasanya. Kadang cuma satu kalimat negatif aja dari teman, rekan kerja, atau bahkan orang asing di internet, itu bisa bikin kita overthinking semalaman. Rasanya jantung langsung deg-degan, muka kerasa panas, dan mood yang tadinya udah bagus langsung hancur seketika. Nah, kalau kamu sering ngerasa gitu, aku mau validasi dulu ya. Merasa sakit hati itu manusiawi banget. Kamu gak aneh, dan kamu sama sekali gak lemah cuma karena punya perasaan. Tapi coba deh kamu pikirin lagi. Setiap kali kamu baper gara-gara omongan orang, sebenarnya kamu itu lagi ngasih remote kontrol kebahagiaan kamu ke tangan mereka. Kan jadinya kamu seolah-olah bilang, nih silahkan rusakin hari aku, cuma pakai satu kalimat kamu. Kedengerannya gak adil banget buat diri kamu sendiri kan? Nah, disinilah stoikisme hadir sebagai penyelamat. Filosofi ini bukan ngajarin kamu buat jadi orang yang dingin atau gak punya perasaan kayak robot ya, bukan gitu. Stoikisme justru ngajarin kita buat sadar kalau ada hal-hal di dunia ini yang bisa kita kontrol dan ada juga yang enggak. Omongan orang lain itu jelas di luar kontrol kamu. Tapi gimana cara kamu merespon omongan itu? Nah, itulah kekuatan penuh yang kamu punya. Serius, membiarkan orang lain mengontrol suasana hati kamu itu adalah sebuah pilihan. Dan hari ini, aku mau ajak kamu buat milih jalan yang beda. Kita bakal belajar gimana caranya biar mental kamu gak gampang goyah. Bahkan pas ada orang yang sengaja mau jatuhin kamu. Caranya bukan dengan pura-pura kuat ya, tapi dengan memahami satu prinsip dasar yang bakal ngerubah cara pandang kamu selamanya terhadap kritik dan hinaan. Karena sebenarnya, rahasia buat gak mempan dihina itu simple banget kalau kamu udah tahu celahnya. Pernah gak sih kamu kepikiran, kok bisa ya satu kalimat singkat dari orang lain, bahkan dari orang yang gak terlalu penting di hidup kamu, bisa bikin mood kamu hancur seharian? Jujur aja ya, kita sering banget ngerasa kalau rasa sakit hati itu datangnya otomatis, kayak gak bisa dihindari. Tapi kalau kita bedah secara psikologis, sebenarnya ada alasan kenapa otak kita itu resek banget soal ini. Jadi gini, dulu, ribuan tahun lalu, nenek moyang kita itu butuh banget pengakuan sosial buat bertahan hidup. Kalau kamu dihina atau dikucilkan dari kelompok, itu artinya maut. Jadi, peduli sama status sosial itu dulunya adalah insting survival yang penting banget buat nyawa kita. Tapi masalahnya, di era sekarang, insting ini seringkali malah jadi bumerang buat kita sendiri. Ibaratnya nih ya, otak kita itu kayak software lama yang belum dapat update terbaru. Jadi, pas ada orang yang nyindir kamu di media sosial atau ngeremehin kerjaan kamu, otak kamu ngerespons itu sebagai ancaman nyawa. Makanya, kamu ngerasa sesek, marah, atau pengen banget bales dendam. Padahal, coba deh kamu pikirin baik-baik. Firmly, pas kamu mutusin buat marah atau baper karena omongan orang, sebenarnya di saat itu juga kamu lagi nyerahin power atau kekuatan kamu secara sukarela ke orang itu. Sarkastik. Kamu seolah-olah bilang, nih, aku kasih kamu izin buat nentuin gimana perasaanku hari ini. Secara nggak sadar, kamu jadi budak dari opini orang lain. Pertanyaannya, kenapa kita mau-mauan kasih kekuatan sebesar itu ke orang yang bahkan mungkin nggak peduli sama kita? Kenapa kita biarin suara orang lain lebih kenceng daripada suara hati kita sendiri? Nah, di titik inilah kita butuh cara pandang baru buat ngeliat mana yang benar-benar bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Karena kalau kamu terus-terusan biarin orang lain megang kendali atas emosimu, kamu gak bakal pernah ngerasain yang namanya ketenangan sejati. Dan ternyata, para filsuf stoik punya satu rahasia besar buat mutusin rantai baper ini. Rahasia yang bakal bikin kamu sadar
kalau hinaan orang lain itu sebenarnya nggak punya power apa-apa. Kecuali kalau kamu sendiri yang kasih izin. Konsep ini disebut sebagai... Nah, kamu pernah dengar soal dichotomy of control? Atau dikotomi kendali? Ini tuh pondasi paling dasar dari stoikisme, yang benar-benar bakal ngerubah cara pandang kamu terhadap hinaan. Selamanya. Jadi, intinya tuh gini. Di dunia ini cuma ada dua hal. Hal yang bisa kamu kontrol, dan hal yang gak bisa kamu kontrol. Sekarang, coba deh kamu jujur sama diri sendiri. Mulut orang lain, pendapat mereka, atau ejekan yang mereka lempar ke arah kamu. Itu masuk ke kategori mana? Jelas, itu 100% di luar kontrol kamu. Kan kita nggak punya remote control buat bungkem mulut orang lain. Dan kita juga nggak bisa maksa semua orang buat suka sama kita. Bener kan? Tapi, ada satu hal yang sepenuhnya ada di bawah kendali kamu, yaitu gimana kamu memberi label terhadap omongan itu. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi yang juga filsuf stoik, punya prinsip yang keren banget. Dia bilang kalau hinaan itu sebenarnya nggak punya power apa-apa. Hinaan itu cuma sekumpulan gelombang suara, atau barisan kata-kata di layar HP aja. Titik. Hinaan itu nggak bakal bisa nyakitin kamu, sampai kamu sendiri yang mutusin kalau kata-kata itu menyakitkan. Bayangin deh, kalau ada orang asing di jalan tiba-tiba teriak ke arah kamu. "Eh, kamu, dasar jerapah!" Apa kamu bakal marah? Mungkin enggak, kamu malah bakal mikir, ini orang kenapa ya? Lagi error kali ya? Kamu nggak merasa terhina karena kamu tahu jelas kalau kamu bukan jerapah. Kamu nggak ngasih izin kata-kata itu buat nempel di HP kamu. Tapi, kenapa pas ada orang bilang kamu bodoh, lelet, atau nggak berguna, kamu langsung baper dan kepikiran semalaman? Nah, itu karena kamu secara nggak sadar mengizinkan label itu masuk dan menyetujui kalau itu benar. Secara teknis, kalau kamu nggak merasa terhina, maka kamu emang nggak terhina. Titik. Kamu punya kekuatan buat bilang, itu pendapat dia, dan itu di luar kendali aku. Yang aku kendalikan adalah reaksiku. Inilah pondasi mental baja yang harus kamu punya, supaya nggak gampang disetir sama drama orang lain. Tapi aku tahu, teorinya emang kedengeran simpel banget, tapi prakteknya di lapangan pasti jauh lebih menantang. Apalagi kalau yang menghina itu orang terdekat atau atasan kita sendiri. Gimana ya cara nahan emosi pas denger kata-kata pedes yang langsung nusuk ke hati? Ternyata ada satu teknik psikologi stoik yang bisa kamu pakai buat jadi perisai instan saat itu juga. Teknik ini bakal bikin kamu tetap tenang meskipun suasana lagi panas-panasnya. Teknik ini disebut sebagai... Nah, aku mau share teknik 3-step savage response. Kedengarannya emang agak gahar ya, tapi aslinya ini adalah cara paling elegan buat bikin lawan kamu mati kutu, tanpa kamu harus ngeluarin urat leher atau teriak-teriak. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, kasih jeda 3 detik. Nah, waktu ada orang yang ngomong kasar atau ngehina kamu, otak emosi kamu itu biasanya bakal langsung teriak, serang balik. Tapi tugas kamu di sini adalah nahan ledakan itu. Tarik napas dalam-dalam, hitung 1, 2, 3 dalam hati sebelum kamu buka mulut. Jeda 3 detik ini fungsinya buat mindahin kendali dari emosi ke logika kamu. Kamu harus sadar kalau kamu itu bukan robot yang kalau dipencet tombol marah langsung marah. Kamu adalah nahkoda di kapal kamu sendiri, dan kamu yang nentuin kapan harus bereaksi. Langkah kedua, lakukan audit kebenaran. Begitu kamu udah ngerasa agak tenang berkat jeda tadi, coba tanya ke diri kamu sendiri. Apa yang dia omongin ada benarnya nggak? Kalau ternyata ada benarnya, ya udah, anggap aja itu coaching gratis. Meskipun bungkusnya kasar dan gak enak didengar. Ambil pelajarannya, perbaiki diri, dan selesai. Gak perlu baper kan? Tapi, kalau apa yang dia omongin itu gak benar sama sekali, berarti dia cuma orang sotoy yang lagi salah bicara tentang orang yang salah. Kamu gak perlu marah sama orang yang bahkan gak kenal siapa kamu sebenarnya kan? Masa kamu mau marah sama orang yang bilang langit itu warnanya hijau? Kamu pasti cuma bakal senyum sambil mikir, kasihan ya dia. Langkah ketiga, balas dengan senyuman.
Atau diem aja? Ini adalah bagian favorit aku. Daripada kamu capek-capek mikir kata-kata pedes buat ngebalas hinaannya, cukup kasih senyuman tipis. Atau ya udah, diem aja. Di dunia yang isinya orang gampang tersinggung dan hobi debat, orang yang bisa tetap tenang itu kelihatan jauh lebih berkelas dan berwibawa. Dengan gak membalas amarah dengan amarah, kamu baru aja nunjukin kalau level kamu itu jauh di atas mereka. Kamu gak bisa ditarik masuk ke lumpur tempat mereka biasa main. Tapi aku paham kok, kadang diem aja rasanya gak cukup. Kadang kita butuh tameng yang lebih kuat lagi, supaya mental kita bener-bener gak kegores sedikit pun. Sesering apapun orang lain nyoba buat jatuhin kita. Ternyata para filsuf stoik punya satu rahasia pamungkas tentang gimana cara memandang kata-kata orang lain supaya nggak lebih dari sekedar hembusan angin. Nah, jadi pada akhirnya semuanya itu bakal balik lagi ke satu prinsip sederhana ini. Kamu adalah nahkoda dari kapal emosimu sendiri. Orang lain mungkin bisa bikin ombak besar. Mereka mungkin bisa nembakin meriam kata-kata ke arah kamu. Serius, tapi mereka nggak akan pernah bisa nenggelemin kapal kamu. Kecuali kalau kamu sendiri yang izinin kapalnya bocor. Banyak orang salah paham dan ngira kalau jadi stoik itu artinya kamu harus jadi robot yang dingin atau orang yang nggak punya perasaan sama sekali. Padahal kan kenyataannya nggak kayak gitu. Menjadi stoik itu artinya kamu punya kendali penuh. Kamu bukannya nggak punya perasaan, tapi kamu memilih untuk nggak membiarkan perasaanmu terluka oleh hal-hal sepele yang sebenarnya nggak layak dapat panggung di pikiran kamu. Nah, aku mau kasih tantangan kecil buat kamu. Coba praktekkan ilmu ini, sekali aja minggu ini. Pas ada orang yang mulai julid, ngeremein, atau sengaja pengen mancing emosi kamu. Coba deh, tarik nafas dalam-dalam. Sadari, kalau kata-kata mereka itu cuma suara, gak punya kekuatan fisik apapun buat ngerusak diri kamu. Rasakan betapa powerfulnya saat orang lain mati-matian pengen jatuhin kamu. Tapi kamu tetap berdiri tegak dengan senyuman tenang, seolah bilang, usaha kamu gak mempan di aku. Percaya deh, ketenangan kamu itu adalah pembalasan paling elegan yang bisa kamu kasih ke orang-orang yang pengen lihat kamu hancur. Kalau kamu merasa video ini ngebantu kamu buat lebih tenang dan gak gampang baper lagi, jangan lupa buat dukung channel Gen Z dengan cara klik tombol subscribe. Bagikan juga video ini ke orang-orang terdekat kamu yang mungkin lagi butuh tameng mental biar gak gampang kegores omongan orang lain. Terima kasih ya sudah nonton sampai habis. Aku bangga kamu sudah mau belajar buat jadi pribadi yang lebih kuat secara mental. Tetap fokus sama hal-hal yang bisa kamu kontrol dan biarkan sisanya berlalu kayak angin. Aku pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya.